Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita CEO dan Cinta Gadis Polos episode 10. Kemenangan mereka atas media terasa manis, tetapi juga meninggalkan rasa getir. Meskipun artikel-artikel positif sekarang mendominasi pencarian online tentangnya, Liana tidak bisa melupakan rasa malu dan kemarahan saat foto-foto lamanya, kehidupan lamanya, dieksploitasi dan dipermalukan. Itu adalah pengingat yang brutal bahwa di dunia Ardan, segalanya memiliki harga, bahkan privasi. Ardan di sisi lain tampak puas. Tindakan tegasnya membeli portal gosip dan menghancurkannya, sumber kebocoran, sebuah proses yang dijelaskan Raffi secara singkat dan membuat Liana bergidik telah mengirim pesan yang jelas. Liana berada di bawah perlindungannya, dan menyentuhnya berarti berurusan dengan murkanya. Dia menjadi lebih hadir di penthouse, tetapi suasana hati yang lebih hangat setelah konferensi pers perlahan-lahan kembali menjadi dingin dan terkendali. Seolah-olah kemenangan itu hanyalah sebuah tugas yang telah diselesaikan, bukan sebuah momen kebersamaan. Saya akan pergi ke Singapura selama 3 hari untuk pertemuan dengan investor. Umumnya suatu pagi, tanpa menatapnya. Ibu Siska akan menemanimu jika ada yang kamu butuhkan. Liana mengangguk, mencoba untuk tidak menunjukkan kekecewaan. Baik, hati-hati dalam perjalanan. Dia pergi tanpa kata-kata perpisahan, meninggalkan Liana sendirian dengan kemenangannya yang terasa hampa. Kesendiriannya terasa lebih menyiksa dari sebelumnya, tanpa latihan media dengan Raffi dan tanpa kehadiran Ardan yang sesekali. Penthouse yang megah kembali terasa seperti sebuah museum yang sepi. Dia menghabiskan waktu di balkonnya, melukis dengan cat air pemberian Ardan, mencoba menangkap perubahan cahaya di langit Jakarta, tetapi kegembiraannya telah memudar. Pada hari kedua kepergian Ardan, rasa bosan dan kesepiannya mencapai puncak. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang beresiko. Dia ingin merasa dekat dengannya, untuk memahaminya lebih dalam. Dia ingat ruangan rahasia di perpustakaan, ruangan yang berisi album, foto, dan piano tua. Dengan hati berdebar-debar, dia mendorong panel kayu yang tersembunyi itu. Ruangan itu masih berdebu dan tidak tersentuh. Kali ini dia tidak langsung membuka album foto. Matanya tertuju pada piano tua yang ditutupi terpal. Dengan hati-hati dia menarik terpal itu. Di bawahnya adalah sebuah piano grand kecil yang masih terawat dengan baik, meski berdebu. Dia membuka tutupnya dan menekan satu touch. Suaranya sumbang tetapi masih memiliki resonansi yang indah. Sebuah lembaran musik yang sudah menguning masih terbuka di atasnya. Sebuah sonata klasik yang sederhana. Liana tidak bisa bermain piano, tetapi bibinya bisa. Dia duduk di bangku piano, jarinya dengan lembut menyentuh tuts-tuts itu. Membayangkan Ardan kecil duduk di sini, mendengarkan ibunya bermain. Itu adalah pemandangan yang membebaskan dari gambaran keluarga yang dingin dan rusak yang selalu dia bayangkan. Dia memberanikan diri untuk membuka kotak-kotak yang tersimpan di sudut. Kebanyakan berisi mainan tua Ardan, mobil-mobilan yang mahal, robot-robotan, semuanya dalam kondisi sangat baik, seolah-olah tidak pernah benar-benar dimainkan. Tapi di bagian bawah sebuah kotak, dia menemukan sebuah buku harian kecil dengan kunci yang sudah rusak. Hatinya berdebar kencang. Ini adalah pelanggaran privasi yang jauh lebih dalam. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan suara hati. Dia membukanya. Itu bukan buku harian Ardan. Itu adalah buku harian ibunya, Sari. Tulisan tangannya elegan dan berputar-putar.
Entry-entry awalnya penuh dengan kebahagiaan, tentang cintanya pada Agung, tentang kelahiran Ardan, tentang betapa bangganya dia pada anak lelakinya yang pintar dan peka. Liana membalik halaman. Perlahan nadanya berubah. Tulisan menjadi lebih tergesa-gesa, penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Agung semakin dingin. Bisnis adalah segalanya baginya. Aku merasa seperti sebuah ornamen, sebuah aksesoris yang harus dipamerkan di pesta, tapi disimpan di lemari di rumah. Ardan kecil menangis lagi malam ini. Dia bertanya kapan ayah akan pulang untuk membacakan cerita untuknya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hendra dan istrinya terus melontarkan sindiran. Mereka menganggapku tidak cukup baik untuk keluarga Pratama. Aku lelah. Liana merasa seperti mengintip ke dalam sebuah tragedi yang sedang berlangsung. Dia terus membaca. Hatinya semakin berat. Lalu dia sampai pada sebuah entry yang membuatnya membeku. Dokter mengatakan penyakitku sudah stadium akhir. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku tidak ingin mereka melihatku sebagai beban, terutama Ardan. Aku tidak ingin dia melihatku merana. Aku ingin dia mengingatku sebagai ibunya yang cantik dan kuat. Agung menolak untuk membiayai pengobatanku di luar negeri. Dia bilang itu terlalu mahal dan prospek kesembuhannya kecil. Dia bilang jangan buang-buang uang untuk sesuatu yang sia-sia. Aku sekarang mengerti. Baginya aku sudah menjadi sesuatu yang sia-sia. Seorang teman lamaku menawarkan bantuan. Dia akan membiayai pengobatanku di Swiss. Tapi itu berarti aku harus pergi, meninggalkan Ardan. Itu menghancurkan hatiku. Tapi aku ingin hidup. Aku ingin melihat anakku tumbuh besar. Aku akan kembali setelah sembuh. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Dia akan mengerti kan? Entry terakhir hanya berisi satu kalimat, ditulis dengan goresan yang lemah dan tidak beraturan. Tolong jangan biarkan Ardan membenciku. Buku harian itu terjatuh dari tangan Liana. Dia terduduk lemas di lantai yang berdebu. Air mata mengalir deras di pipinya. Segalanya menjadi jelas. Ibunya tidak meninggalkan mereka untuk mengejar kekayaan. Dia pergi karena putus asa, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena suaminya sendiri menolak untuk menyelamatkannya. Dia bermaksud untuk kembali, tapi dia jelas-jelas tidak pernah kembali. Dia pasti meninggal di Swiss, sendirian, tanpa pernah bisa menjelaskan kebenaran kepada anak lelakinya. Ardan telah hidup sepanjang hidupnya dengan kebohongan, dengan keyakinan bahwa ibunya adalah seorang yang materialistis dan tidak peduli. Dan ayahnya Agung telah membiarkan kebohongan itu berlangsung, bahkan mungkin memperkuatnya. Rasa sakit yang Liana rasakan untuk Ardan saat itu begitu dalam hingga membuatnya sesak nafas. Dia tidak hanya disakiti oleh kepergian ibunya, tetapi juga dikhianati oleh ayahnya. Itu adalah pengkhianatan ganda yang membentuknya menjadi pria dingin dan tidak percaya seperti sekarang. Dia mendengar suara langkah kaki di lobi. Ardan pulang lebih awal. Dengan panik, Liana menjemujikan buku harian itu kembali di dalam kotak, menutup piano dengan terpal, dan berusaha membersihkan debu dari bajunya. Dia buru-buru keluar dari ruangan itu dan menutup panel rapat-rapat, tepat saat Ardan berjalan masuk ke perpustakaan. Dia terlihat lelah tetapi puas. Pertemuan berjalan lancar. Kita berhasil mendapatkan kontrak itu. Liana berdiri di sana, masih terguncang oleh apa yang baru saja dibacanya. Dia memandangnya, dan yang dilihatnya bukan lagi seorang CEO yang perkasa, tetapi seorang anak lelaki yang terluka yang masih menunggu ibunya pulang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Ardan mengernyit, memperhatikan wajahnya yang pucat dan matanya yang merah.
Aku hanya kangen rumah. Bohong Liana, suaranya bergetar. Aku sedih tentang artikel itu. Ardan mendekat, dan untuk pertama kalinya, dia terlihat tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Itu sudah berakhir, mereka tidak akan mengganggumu lagi. Aku tahu, bisik Liana. Tanpa bisa menahan diri, dia melangkah maju dan memeluknya. Ardan kaku di pelukannya. Terkejut, dia tidak membalas, tetapi juga tidak mendorongnya pergi. Aku hanya ingin mengatakan terima kasih, gumam Liana, untuk semua yang telah kamu lakukan. Pelan-pelan, sangat hati-hati, tangan Ardan terangkat dan menepuk punggungnya dengan kaku. Tidak perlu. Dia tidak tahu bahwa ucapan terima kasih itu adalah untuk sesuatu yang jauh lebih besar, untuk sebuah kebenaran yang belum diketahuinya. Malam itu, selama makan malam, Liana tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Setiap kali dia mengangkat garpu, setiap kali dia membalik halaman laporan, dia melihat bayangan anak kecil yang terluka itu. Rasa sayangnya padanya berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih menyakitkan, sebuah kasih yang ingin menyembuhkan. Apakah ada sesuatu? Tanya Ardan akhirnya, merasa terus diamati. Tidak, jawab Liana tersenyum kecil. Aku hanya senang kamu pulang. Ardan mengamatinya, matanya menyipit, seolah-olah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak dia katakan, tapi dia mengangguk dan kembali ke makanannya. Keesokan harinya, Liana memutuskan untuk melakukan sesuatu yang beresiko. Dia ingin memberikan Ardan sebuah petunjuk, sebuah jejak untuk menemukan kebenaran. Dia tidak bisa memberitahunya secara langsung. Itu akan berarti mengakui bahwa dia telah mengobrak-abrik ruangan terlarang dan membaca buku harian ibunya. Tapi dia harus melakukan sesuatu. Dia pergi ke ruangan itu lagi. Dengan hati-hati, dia mengambil foto lama Sari, foto di mana dia tersenyum bahagia, memegang Ardan kecil di pangkuannya, dan meletakkannya di antara tumpukan buku-buku di perpustakaan, di tempat yang suatu saat nanti mungkin akan ditemukan Ardan. Itu adalah permainan yang berbahaya, tapi untuk melihatnya terbebas dari kebencian yang telah membelenggunya selama ini, Liana bersedia mengambil resiko. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, Liana menggambar, Ardan membaca. Ardan tiba-tiba berkata tanpa melihat dari bukunya, "Aku bermimpi tentang ibuku tadi malam." Liana menahan napas. "Oh ya? Mimpi apa?" Dia tersenyum padaku seperti dulu, sebelum semuanya berubah. Dia meletakkan bukunya. "Aku tidak memikirkannya sejak lama sekali. Mungkin ada alasan mengapa dia pergi, Ardan," ucap Liana dengan hati-hati. "Alasan yang tidak kamu ketahui." Wajah Ardan langsung berubah. Tidak ada alasan yang cukup baik untuk meninggalkan anakmu," ujarnya dengan keras. Dinding esnya kembali naik dengan cepat. "Tapi bagaimana jika dia tidak punya pilihan?" desak Liana berani. "Dia selalu punya pilihan," bentaknya berdiri. "Dan dia memilih untuk pergi, titik. Jangan membahasnya lagi, Liana. Ini bukan urusanmu." Dia berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Liana sendirian dengan hati yang berdebar dan rasa frustasi yang dalam. Kebenaran itu ada di sana, begitu dekat, tetapi dia tidak bisa memaksanya. Dindingnya terlalu tebal, lukanya terlalu dalam. Dia pergi ke balkonnya, merasa kalah, tapi saat dia melihat lukisan cat airnya, matahari menerpa sebuah objek kecil yang diletakkan di sudut meja gambarnya. Itu adalah sebuah pena brush mahal yang lain, dengan sebuah catatan kecil yang terlipat rapi di sampingnya. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Tulisan Ardan yang tajam dan efisien ada di sana, hanya berisi satu kalimat.
jangan berhenti melukis. Dunia membutuhkan lebih banyak keindahan. Air mata kembali mengisi mata Liana. Ini adalah caranya berdamai. Caranya mengatakan bahwa dia tidak marah, bahwa dia masih peduli, meskipun dia tidak bisa menghadapi masa lalunya. Dia memegang catatan itu erat-erat. Perang mereka bukan lagi antara tahanan dan penjaga. Itu adalah perang antara dua orang yang terluka yang saling tarik ulur, antara rasa sakit, masa lalu, dan kemungkinan akan masa depan yang lebih cerah. Dan Liana menyadari bahwa dia tidak hanya jatuh cinta padanya, dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Dan itu mungkin adalah hal paling berbahaya dan paling nekat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Bersambung.